Oke, selamat datang kembali di podcast Insighting. Sebetulnya podcast Insighting itu udah ada beberapa gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa di Spotify juga. Nah, namun beberapa waktu lalu itu sempat hiatus teman-teman. Nah, jadi juga agak disayangkan gitu karena ada satu dan lain hal saya kayak hiatus dulu gitu ya, nggak bikin self podcast kayak gini. Nah, jadi kemarin juga pas iseng-iseng bikin voice record status di WhatsApp. Nah itu juga ada yang kayak nyaranin untuk kenapa nggak dibikin podcast aja gitu. Sebetulnya podcastnya tuh udah ada teman-teman gitu. Cuman ya memang itu tadi kadang ya masih mudah-mudahan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan minta doanya kali ini dan seterusnya itu konsisten gitu. Dan mungkin ya tiap minggu mungkin ada gitu ya. Ya sebetulnya juga ini juga jadi salah satu apa ya visi misinya Insighting buat nularin knowledge gitu ke teman-teman gitu. Dan karena ya ini jadi mediasi Insighting untuk kayak share knowledge gitu, terus juga berbagi pengetahuan, berbagi hal-hal yang menarik gitu ya, yang sekiranya perlu diketahui banyak orang juga gitu. Dan tentunya ya ada contribute untuk ke society gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi salah satunya gitu, jadi teman-teman juga selain misalkan agak kurang minat untuk ngeliat ataupun juga ngebaca konten-konten insighting di akun Instagram saya, nah teman-teman bisa juga sih mode apa ya pak dengan modelan podcast gitu ya, kayak gini gitu. Jadi kayak sambil ngelakuin sesuatu, nah bisa juga tuh kan ngedengerin podcast ini gitu. Nah sebetulnya juga udah lumayan agak gatel juga gitu ya, pengen ngebahas society itu, tentang society. Nah apa sih society ini gitu. Nah, sebetulnya ini berawal dari saya ngeliat video di YouTube gitu ya, di salah satu kanal YouTube yang judulnya tuh Al Jazeera apa gitu ya, kesannya saya lupa lagi. Kurang lebih kalau misalkan di awal-awalnya kanalnya tuh itu Al Jazeera namanya. Nah di videonya itu bertajuk gitu ya, kenapa kurang lebihnya itu kenapa Finlandia tuh sistem pendidikannya itu nomor satu di dunia gitu ya. Karena waktu itu saya langsung klik aja sih gitu, kayak menarik gitu, pengen tahu juga sebetulnya apa gitu kan, the alasannya, the reasoning why Finland system education Finland number one in the world gitu. Nah videonya tuh lumayan lumayan singkat gitu ya, maksudnya nggak terlalu panjang juga, itu entah di belasan ataupun juga di puluhan menit, tapi nggak terlalu panjang juga, di bawah setengah jam lah intinya, di bawah setengah jaman gitu. Dan di sana kayak dijelasin juga gitu gimana behavior anak-anak dari, ya mungkin kalau misalkan di Indonesia kan disebutnya kayak PAUD atau TK gitu ya, terus beranjak ke sekolah dasar, ke sekolah menengah pertama, dan juga ke sekolah menengah atas gitu ya. Nah di sana juga dijelasin lah kayak gitu, apa ya kurang lebihnya gitu. Nah pada saat saya mau beres nonton videonya gitu ya, kayak di ya menit-menit terakhir durasi videonya gitu, nah saya iseng-iseng gitu sambil liatin ataupun juga bacain komen-komennya gitu. Nah, ada satu yang menarik komennya, yang kayak saya bilang sampai bilang kayak iya juga ya gitu, walaupun itu masih menutup faktor-faktor lainnya gitu, tapi intinya ya fokus ke kalimat itu gitu, kalimat yang di salah saat yang disampaikan salah satu yang komen di sana gitu ya. Komennya kurang lebih gini, karena ini juga udah agak lama juga, tapi teman-teman nanti bisa cek juga ke videonya apa ya, ke video kanal yang Al Jazeera tadi itu. Kurang lebihnya kayak gini, imagining you live in functioning society. Nah yang perlu digarisbawahi lagi adalah, ataupun juga misalkan yang perlu digaris ya, yang perlu ditebalkan ataupun juga di bold gitu ya, ataupun juga yang perlu you should pay attention, itu di kata functioning society-nya gitu ya. Dan semakin direnungi kayak iya juga gitu ya,
Tapi kita ini masih menutup mata mengenai ya sistem political ataupun juga sistem ataupun juga policy di sananya gitu ya, kebijakan dan lain sebagainya gitu. Ini kayak kita ngobrolin masalah society-nya dulu aja gitu, tanpa ada faktor-faktor lainnya juga gitu ya. Nanti akan kita obrolin juga gitu ya untuk faktor-faktor eksternal lainnya gitu. Nah, uh, live in functioning society. Jadi kayak kita hidup di masyarakat yang mempunyai fungsi yang baik gitu. Kurang lebih kayak gitu ya terjemahannya gitu. Jadi masyarakat yang memang fungsinya tuh benar gitu. Bahasa sederhananya kayak gitu. Dan pas saya ngerenung itu gitu ya, kayak iya juga gitu ya. Jadi memang di sana itu kalau kalau di sana itu pas di video cuplikannya gitu ya, nanti teman-teman bisa cross check ulang ke videonya langsung, ke kanalnya langsung gitu. Mereka tuh juga di awal-awal tuh di pendidikannya gitu ya, di SMP sampai SMA tuh udah diajarin untuk kayak guru-gurunya itu udah ngajarin cara nganalisis hoax gitu ya, berita hoax gitu. Karena itu yang relate di zaman sekarang gitu. Karena kan informasi sangat berlimpah gitu ya di era sekarang ini gitu. Kita nggak menutup kemungkinan kita itu bisa aja lagi baca berita hoax gitu, ataupun ya memang berita ini perlu di cross check ulang gitu beberapa kali gitu, dan sumbernya tuh dari mana aja gitu. Nah mereka juga udah mulai belajar untuk analisis gitu, analisis gitu ya, menganalisis lah intinya kayak gitu. Dan terus juga guru-gurunya emang fokus kayak gimana caranya si anak-anak ini tuh punya skill untuk ngadepin era masa ini gitu, era dimana digitalisasi itu lagi marak-maraknya gitu kayak gitu. Karena tahu bahwasanya digitalisasi itu nggak bisa dihindarin, makanya diajarin lah cara, oh ya gimana caranya kita ada di era itu gitu. Kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Dan masalah functioning society-nya adalah di sana tuh emang emang kayak purpose dan sebagainya tuh emang betul-betul diberdayakan gitu, dan betul dimanfaatkan betul gitu. Jadi nggak ada tuh istilah istilah perpustakaan sepi gitu ya, kayak di Cina gitulah ya, dan di negara-negara yang gemar baca aja sih gitu. Kayak perpus tuh pasti ada aja gitu ya. Dan ya pokoknya intinya juga guru-guru di sana gitu ataupun juga tenaga ataupun pendidik di sana, tenaga pendidik di sana tuh kayak nge-encourage siswa-siswi juga untuk kayak belajar lah di perpus gitu kayak gitu. Karena environment juga ngaruhin gitu, ngaruhin kita belajar gitu. Dan itu juga kadang saya rasain sih gitu, environment tuh ngaruh banget, maksudnya ya lingkungan lingkungan kita berada tuh ngaruh banget gitu. Kita pengen atau enggaknya gitu ya belajar sesuatu gitu. Ya apa yang kita minat aja gitu kayak gitu. Nah terus juga a functioning society lainnya adalah ketika memang orang-orang di sana tuh tahu gitu ketika dia mempunyai fungsi apa gitu di society-nya gitu, di masyarakatnya gitu ya. Nah jadi kayak misal gini, ini juga kayak pakai what if juga sih gitu. Memang di sana tuh pajak pajak dari ya gaji gitu ya dan lain sebagainya itu cukup tinggi gitu. Nah tapi pendidikannya itu gratis gitu, gratis dari SD sampai SMA tuh gratis gitu. Karena kan tadi ya ada dana dari pajak tadi gitu, pajaknya dipakai bener gitu. Karena gini teman-teman, kalau misalkan kita hidup di functioning society, ya urusan apa-apa tuh sebetulnya gampang gitu, gak kayak di ya di Indonesia ini sebetulnya gitu. Nah saya tuh pernah ngobrol juga ini saya kayak sama sama orang tua saya terus juga sama teman-teman saya gitu ya, beberapa sih nggak semuanya gitu kan. Kita tuh ini tuh nggak lagi hidup di kayak di functioning society gitu kan, saya bilang kayak gitu. Dan saya pertegas lagi gitu, functioning society itu apa dan kayak gimana gitu. Ya semisal kayak gini lah, di kita itu kerja itu belum mencapai tahap ya tadi yang ujungnya tuh functioning society gitu. Ya di kita tuh cenderung masih di tahap kayak asal kerja dulu gitu, asal dapat duit dulu. Ya nggak munafik sih,
Karena memang kita kerja itu kan menukarkan apa yang kita punya terhadap upah gitu ya, entah itu tenaga kita, pikiran kita gitu ya, ya ataupun juga semisalkan waktu kita gitu, ditukar lah gitu, dan kita ambil imbalnya ya tadi upah gitu ya, sebagai imbal hasil. Nah tapi hanya sebatas itu gitu, belum belum di tahap mikirin integritas gitu ya, mungkin beberapa gitu ya, beberapa orang yang mikirin itu gitu, selebihnya kayak ya gue asal kerja asal dapat duit gitu, gue pulang karena itu gitu, gue cuma butuh makan dan sebagainya, tapi cukup di short termnya aja gitu, gak sampai di long termnya gitu. Nah inilah kenapa kayak kita cenderung kadang memang sulit untuk ya hidup bener lah gitu, intinya kayak gitu, dan banyak distraksi juga gitu, kayak gitu ya. Misalkan eh, orang-orang yang kerja sebagai misalkan gitu ya, pegawai negeri sipil, mereka memfungsikan dirinya itu sebagai ya pegawai negeri sipil sebagaimana mestinya gitu, ngebantu masyarakat ngurus-ngurusin ini gitu. Karena gini ya teman-teman, eh, kalau misalkan diposisikan sebagai pemerintah gitu ya, itu pun penjabat gitu ya di pemerintahan gitu, itu kan mereka sebetulnya harusnya mikirin policy dan sebagainya gitu, gimana caranya mikirin policy ya, kebijakan yang ngemudahin seseorang gitu ya, entah itu entrepreneur, entah itu dia employee, ya untuk eh, dia bisa berkontribusi di masyarakat itu, di lingkungan itu gitu, intinya kayak gitu. Nah tapi di kita itu kurang gitu ya, kayak gitunya gitu, karena di kita juga ya tadi hanya sebatas ya asal dapat jabatan, asal dapat di posisi tertentu gitu, tanpa memikirkan hal-hal yang lain gitu. Karena itu juga cenderung policy yang dikeluarkan itu cukup gegabah, dan juga cenderung hasilnya ya itu tadi, ya kurang memihak ya. Kita juga tidak menutup kemungkinan gitu ya, pasti ada yang dikorbankan gitu, namun mitigasi risikonya itu loh kayak kurang aja gitu, dan cenderung kayak ya ini mah ngebunuh banget di satu apa ya, satu pihak gitu, kayak gitu. Intinya mitigasi risikonya tuh kurang gitu ya, walaupun eh, pada akhirnya tidak ada risiko yang tidak bisa diambil kan, pasti ada yang apa ya, ada risiko yang ditanggung dan bisa ditolerir gitu, kayak gitu. Nah tugasnya kan mereka tuh sebetulnya bikin polsa yang dimana oh ini harus ngemudahin entrepreneur untuk buka bisnisnya gitu. Dan tentunya ngemudahin juga gitu untuk masyarakat lainnya yang memang tidak memfungsikan dirinya sebagai entrepreneur untuk bisa kerja gitu kan, di salah satu ya perusahaan yang dibangun ataupun juga dibuat oleh salah satu entrepreneur itu gitu kan, kurang lebih kayak gitu di daerah itu ya, kayak gitu. Jadi satu apa ya, saling saling ngebantu satu sama lain. Jadi orang yang kerja di bagian pemerintahan, dia ngebuat regulasi supaya gimana caranya ya ini teratur gitu. Entrepreneur, nah ini mikirin gitu, gimana ini gue bisa inovasi, gue bisa ngasilin laba gitu ya bagi perusahaan gue, dan gue juga bisa contribute gitu ya untuk society gitu, untuk lingkungannya gitu, dan yang dalam artian ya orang-orang yang di sekitar daerah perusahaan itu dapat kerjaan gitu kan, seenggaknya kan di sana upah tuh ngalir gitu kan, maksudnya ya uang tuh mengalir gitu, uang tuh muternya betul gitu, kayak gitu. Nah terus juga misalkan yang cari kerjaan gitu ya, yang memang ya mereka mempunyai keahlian gitu yang bisa ditukarkan, nah jadi mikirin gitu, oh ya gimana caranya gue bisa fokus kerja nih gitu. Dan di sisi akademiknya gitu ya, tenaga-tenaga pendidik gitu, karena mereka sudah disejahterakan, mereka juga jadi ya mikirin gitu, mikirin anak-anak masa depan gitu ya, yang jadi apa ya, yang jadi harapan masa depan gitu. Ini kayak gue harus pastiin mereka tuh cerdas gitu, yang punya skill. Nah karena di kita itu ya tenaga pendidik belum begitu sejahtera, ya cenderung mereka jadi kurang fokus gitu untuk tugasnya gitu ya. Mungkin ada satu dan dua orang gitu ya yang ya mungkin dengan atas nama ikhlas gitu ya, ataupun juga dengan atas nama demi siswa, demi murid gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kan
Seenggaknya kalaupun mereka pikirannya jadi cenderung kayak oh iya karena upah jadi guru ataupun tenaga pendidik pun kurang, ya harus kayak nge-side hustle gitu, nyari sampingan gitu, karena mereka jadi kurang fokus gitu untuk gimana caranya bikin sistem pendidikan pun juga misalkan terapin metode pembelajaran yang betul gitu, kayak gitu. Nah jadi emang emang udah fokus di posnya masing-masing gitu, kurang lebih kayak gitu lah gitu. Jadi yang lu yang ngejabat di pemerintahan, lu mikirin policy, lu mikirin gimana caranya diplomat dengan negara lain gitu ya, ataupun juga dengan pihak luar, karena lu sebagai penyambung lidah orang-orang yang tadi, yang fokusnya jadi entrepreneur, yang fokusnya jadi employee, yang fokusnya jadi eh, di bidang akademik gitu ya, terus ya yang di bidang kesehatan dan sebagainya gitu. Jadi nggak usah mikirin gua misalkan sebagai entrepreneur, gak usah mikirin lagi, gak usah terlalu mikirin misalkan di gimana diplomat dengan negara luar gitu ya, urusan-urusan negara lah gitu kan. Lu udah ngefungsiin diri lu sebagai orang yang ditugaskan untuk mikirin urusan-urusan negara gitu. Jadi gua gimana caranya gua dapet duit gitu ya, kalau misalkan POV-nya dari si entrepreneur, gimana caranya gue ngasilin duit dan gue juga bisa misalkan naikin upah, dan sehingga si employee ini taraf hidupnya naik kan, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah itu live in functioning society gitu. Jadi terobosan-terobosan di tenaga pendidik juga, di dunia tenaga pendidik juga ya bagus gitu, karena mereka tuh oh iya karena gue udah diupah tinggi, gue punya responsibility untuk mentorin anak-anak ini gitu, kayak gitu. Nah terus juga eh, ini ini terlepas emang menutup terkait biaya pajak tinggi dulu ya gitu. Karena memang untuk mencapai taraf itu tuh pajak yang, ya tentu pajak yang tinggi, terus pajaknya dipakainya benar gitu, kayak gitu. Dan ya itu tadi gitu, sistem pendidikannya ya jadi nomor wahid gitu, karena orang-orangnya fokus di posnya masing-masing gitu, dan tahu responsibilities gitu, dan tahu integritas masing-masing, apa ya, masing-masing dari mereka gitu, kayak gitu. Nah terus juga kalau di kita kan juga agak cukup berantakan gitu ya. Dalam artian berantakan tuh setiap 5 tahun sekali pemilihan presiden, ataupun juga ya misalkan ya intinya menterinya ganti gitu. Tiap ganti presiden tuh menteri bisa aja ganti gitu, kayak gitu. Dan gantinya menteri itu kadang kan ada yang ngelanjutin dari program menteri sebelumnya, ada yang ganti lagi total, rombak total gitu. Dan banyak yang menjadi misalkan ya bahan percobaan kurikulum baru gitu, kayak gitu. Dan intinya kayak nggak apa ya, nggak stick di satu kurikulum gitu sebagai alat untuk mencapai ya pendidikan tadi, kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih functioning society itu dijabarkannya kayak gitu gitu. Jadi masing-masing punya pos, harus apa, ngelakuin apa di masyarakatnya gitu. Jadi gak ada tuh yang terbengkalai gitu, karena ya memang simbiosisnya sama mutualisme gitu. Dan orang-orang tahu integritas gitu, dan juga tahu responsibility gitu, dan juga responsibilitas gitu, punya tanggung jawab gitu, tahu akan hal itu gitu, kayak gitu. Ya mudah-mudahan mungkin kedepannya kita diberikan orang-orang yang bertanggung jawab, yang punya integritas tinggi tentunya. Dan bahasan untuk functioning society ini cukup sampai di sini dulu aja. Nanti kita sambung lagi dengan bahasan-bahasan yang lain, atau ngelanjutin ataupun juga ya menindaklanjuti bahasan functioning society ini gitu. Oke, semoga sehat-sehat, stay healthy, and see ya in the next chapter.